Wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam webinar nasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar bekerja sama dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Yang terhormat Bapak Ki Dr. Saur Panjaitan sebagai narasumber. Terima kasih, Pak. Yang terhormat Ibu Umi Lestari, host sekaligus Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Yang terhormat Sekretaris IGI Kabupaten Takalar. Yang kami muliakan para guru hebat hadirin peserta webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, umur yang panjang dan kesehatan untuk berkhidmat di dunia pendidikan. Nah, kita sebagai tenaga pendidik tentu kita harus banyak memahami tentang pedoman yang harus dilakukan sebagai satu kegiatan profesional. Tapi sebelum Bapak Kisaur memberikan pemaparannya tentang sekitar pentingnya kode etik profesi guru, perlu saya sampaikan bahwa di minggu-minggu terakhir ini kita banyak mendengarkan baik di kafe-kafe, di kedai, dan di mana-mana tentang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan politik untuk memilih bangsa Indonesia, memasuk rakyat Indonesia ini berpesta untuk memilih pemimpinnya. Memilih pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang terbaik. Ya, pemimpin terbaik. Sehingga termasuk pendidikan bisa lebih baik daripada hari ini. Jadi kita harapkan ke depan pendidikan kita bisa lebih baik. Karena guru ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemimpinnya. Karena apabila pemimpin itu adalah baik, maka pasti rakyatnya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kita guru ini, karena guru ini kerja-kerjanya adalah melahirkan manusia-manusia yang berkarakter, manusia yang berkompeten, maka mewarnai kepemimpinan ke depan.
Oleh karena itu, kehadiran kita mengikuti webinar pada malam hari ini yang dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Takalar ke-64 di tahun 2024 ini. Takalar sudah 64 tahun. Karena Takalar ini lahir pada tanggal 10 Februari 1960. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini eh, guru-guru yang berkhidmat di dunia pendidikan di Takalar dapat memberi dampak yang lebih baik pada anak-anak didik, di mana anak didik kita ini diharapkan memiliki karakter moral, memiliki karakter kinerja, memiliki kompetensi, dan mampu berliterasi dengan baik. Oleh karena itu ini kerja-kerja dan hikmat-hikmat guru di Kabupaten Takalar dan seluruh Indonesia. Inilah yang perlu saya sampaikan pada sambutan malam hari ini. Dan saya sebelumnya berterima kasih kepada Ki Dr. Kisaur Panjaitan atas Ya, Pak. kehadiran Bapak untuk memberikan materinya. Dan ini adalah satu perjuangan yang eh, akan dibalas oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Haji Idris SPD MPD yang telah memberikan sambutannya di kegiatan malam hari ini. Baik, sudah nggak sabar rasanya kita akan mendengarkan paparan dari Ki Dr. Saur Panjaitan ke-13 tentang pentingnya kode etik profesi guru dalam penilaian kinerja guru yang profesional yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Muklis Al-Faruq, founder dari Panggranuantra. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Baik, terima kasih. Dari Kota Bogor, saya ambil alih ke Kota Takalar. Bapak, Ibu sekalian, Bapak Guru Hebat se-Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini, seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya, bahwa akan diadakan webinar nasional yang dipandu oleh Bapak Ki Dr. Saur Panjaitan 13 yang temanya sangat menarik Bapak Ibu, yaitu pentingnya kode etik profesi guru dalam penilaian kinerja guru yang profesional. Perlu kami sampaikan Bapak bahwa Ki Dr. Saur ini adalah Ketua Tim Kerja dari Fasilitasi Pembinaan Organisasi Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan lainnya, Dirjen GTK Kemendikbudristek. Bukan hanya Ki Saur Bapak Ibu, malam ini di room ada juga Ibu Ayu sebagai sekretaris tim kerja dan Teumi sendiri sebagai anggota tim kerja. Baik, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya, jadi Bapak Ibu, jangan dulu ada yang aktifkan mic, jangan ada yang memotong Bapak Ibu ya. Sebentar kita akan ada sesi tanya jawab, kita berikan dulu kepada Kisaur untuk membawakan materi, setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Silakan Kisaur. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormatin Pak Idris, yang saya hormatin Bu Umi, sahabat saya sebagai sama-sama di tim kerja, tentu moderator hebat kita Pak Mukhlis, dan Bapak Ibu peserta webinar hebat yang sangat saya muliakan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Mulis, suara saya kedengaran ya? Bagus, Ki. Bagus, Oke, Ki. baik. Izin saya Cakep. mau apa ya, biar kita share ya, sebentar.
bisa terbaca mungkin Bu Bisa? Umi, Ya, Pak Bisa? Mulis? Oke, Bagus? baik. ya, bisa. Bagus. Bapak Ibu, sebagaimana kabar tersebar, berita juga telah beredar, sudah banyak yang mendengar bahwasanya di Takalar sudah 64 tahun berlayar atau ulang tahun Cakep. ke-64. Cakep. Bapak Ibu, teman-teman dari IGI atau IGVAI juga mempunyai ikhtiar dengan membuat sebuah webinar yang insya Allah bisa hasilnya agar bagaimana pendidik para guru-guru menjadi lebih bersinar. Topiknya kode etik lah dibuat menjadi topik yang besar. Marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu, dari Takalar ini kita mencoba untuk berdiskusi panjang lebar tentang pentingnya kode etik ini untuk guru yang profesional ini. Bapak Ibu yang saya hormatin, izin saya memulai tentulah sebelum sampai kepada kode etiknya, kita harus bicara pelan-pelan dulu dari bagaimana sebenarnya kita pendidikan ini untuk masa depan. Saya mulai dari bagian pertama adalah pendidikan untuk masa depan. Bapak Ibu, karena ini webinar nasional, izin Pak Mulis, Pak Idris, dan Mbak Umi, izin saya sampaikan kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya negara ini didirikan adalah tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi saya senang Pak Idris juga tadi mensetir bagaimana pemimpin kita, para founding father kita ini adalah tujuannya adalah untuk bagaimana supaya kita ini cerdas, Bapak Ibu. Mencerdaskan kehidupan bangsa tentulah salah satunya, Bapak Ibu, melalui pendidikan. Yang Alhamdulillah yang hadir semua adalah para pendidik, para guru yang berkecimpung dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu, saya harus garis bawahi dasar-dasar pendidikan kita itu maksudnya adalah bagaimana kita para guru ini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu kita kutip dari pahlawan nasional, dari pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, juga disampaikan pendidikan itulah pendidikan yang memerdekakan. Jadi menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan batin manusia agar menyadari kewajiban dan haknya. Digarisbawahi bukan hak dan kewajiban Bapak Ibu. Ternyata Ki Hajar menyatakan menyadari kewajiban dan haknya. Sehingga anak-anak kita itu bisa berdiri sendiri, mengatur dirinya sendiri dan mengatur tertib hidupnya dalam berhubungan online. Saya pikir itu adalah amanah daripada Bapak Pendidikan Nasional. Nah, kita turun di bawahnya, Undang-Undang Dasar 45 juga menyampaikan pemerintah untuk melaksanakan itu, maka melaksanakan satu sistem pendidikan nasional. Nah, sehingga kita ini satu. Jadi kita Bu Umi dari Bogor, Bu Ayu ada di Jakarta. Saya sekarang ada posisi di Medan, Pak. Sekarang posisi di Medan. Jadi ini Takalar kemanapun kita berada, ini kita satu sistem semuanya. Nah, di pasal 31 ayat 5 itu juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ini penting kita garis bawahi, Pak Ibu. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 turunlah Undang-Undang Sidiknas yang kemarin lagi ramai didiskusikan, yang tujuannya adalah berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk serta watak peradaban bangsa kita. Yang bagaimana peserta didik kita menjadi manusia yang berintak, berakhlak mulia, sehat, dan seterusnya. Dan di pasal 4-nya dinyatakan bagaimana pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi HAM dan seterusnya. Bapak Ibu, ini kalimat pengantar saya pertama. Apa hubungannya dengan pendidik? Bapak Ibu, semuanya itu dapat dilaksanakan tentulah ini akan dilaksanakan oleh pendidik Bapak Ibu. Maka di bagian kedua saya harus menyampaikan guru, pendidik, bagian daripada sistem pendidikan. Bapak Ibu, apapun makanannya, teh botol minumannya. Apapun masalah pendidikannya, masalah pendidiknya, gurulah yang paling utama. Sehingga kita masuk sekarang bagian 2, kita masuk kepada guru. Nah, tentu banyak sistem, tetapi izin saya harus menyampaikan di depan kita adalah bagaimana kita, murid-murid kita yang harus kita layani, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bicara kepada guru. Bapak Ibu, siapa yang disebut guru?
Ya, oke. Banyak kita menyatakannya, tapi kalau Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 14 2000 menyatakan kita adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan seterusnya. Saya pikir itu di Undang-Undang nomor 14. Nah, sering kita dengarkan guru itulah digugu dan lan ditiru. Artinya segala bentuk perkataan, tindakan murid adalah cerminan daripada perilaku dan sikap seorang guru. Jadi Bapak Ibu, kita-kita yang di sini adalah para guru, adalah yang digugu dan ditiru. Ini sering-sering kita dengarkan. Nah, di undang-undang itu menyampaikan di bahasa undang-undang Sidinas itu disampaikan istilah pendidik. Jadi menciptakan itu mempunyai kewajiban. Jadi kita di guru ini Bapak Ibu punya kewajiban yakni menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan. Nah, jadi oleh karena itu kita juga diberi kesempatan, diberi kewajiban untuk memberi teladan dan menjaga nama baik kita. Profesi, kedudukan kita. Itu clear di Undang-Undang Sidinas. Di pasal 42 juga menyatakan harus kita memulai kualifikasi minimum. Jadi kita tidak bisa, kalau ini sebagai guru ini Bapak Ibu, kita harus punya kualifikasinya. Saya senang tadi Pak Idris menyetir kualifikasi daripada calon pemimpin negara ini. Jadi kalau tidak nanti kita tidak akan tahu di bawahnya. Sama dengan Bapak Ibu sebagai guru kita harus punya kualifikasi minimum tentang bagaimana kewenangan kita mengajar, sehat, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu di Undang-Undang 20 tentang Sidinas. Kemudian Bapak Ibu, sangat tegas itu di Undang-Undang 14, itu 2 tahun setelah keluar Undang-Undang Sidinas, maka keluarlah Undang-Undang Guru dan Dosen, nomor 14 tahun 2005. Konsiderannya itu menyatakan bahwasanya bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi peran yang perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, Bapak Ibu. Itu konsiderannya. Kalau bahasa Pak Mukhlis ini sebagai kiai ini asbabun nuzulnya. Kenapa ada undang-undang guru dan dosen? Karena ingin dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Apa itu guru? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mengajar dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini bunyi di Undang-Undang 14. Jelas sekali di halaman pertamanya itu bunyinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lanjut di pasal 4, itu kedudukan guru sebagai tenaga profesional itu memang berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Saya garis bawahi mutu. Dari Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang ini generasi Indonesia mau dibawa kemana Indonesia ini tergantung guru-guru Indonesia, terutama yang hadir hari ini sebagai peserta webinar hebat kita hari ini Bapak Ibu. Nanti ujungnya kita bicara kode etik. Saya bicara pelan-pelan dulu Bapak Ibu supaya jangan langsung ke jantungnya ya. Nah, pasal 6 itu menyatakan kedudukan daripada guru sebagai tenaga profesional itu melaksanakan sistem mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang saya katakan tadi di atas. Jadi kenapa? Kenapa ada negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana cara mencerdaskan bangsa ini? Salah satunya diwujudkan tujuan pendidikan nasional. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Adalah berkembangnya potensi peserta didik siswa-siswa kita ini menjadi manusia yang berintak, berakhlak mulia, sebagaimana saya tanda tadi. Inilah tugas mulia daripada kita, Bapak Ibu, para guru-guru yang telah diangkat, yang mengabdikan dirinya, yang memilih menjadi seorang guru. Inilah bagian 2, Bapak Ibu, sehingga kita bersepakat bahwasanya guru ini adalah mempunyai peran utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekali lagi, apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun sistem pendidikannya, guru yang paling utama. Bapak Ibu sekarang gurunya guru yang bagaimana? Kata Ustadz Dar Latif, janganlah guru yang beleng-beleng, kan gitu ya. Guru kita adalah guru yang pendidik yang profesional. Nah, kalimat ketemu bahasa profesional. Guru adalah profesi, Bapak Ibu. Saya ulangi, guru adalah profesi. Jadi kalau profesi nanti akan berdampak terhadap nanti ada kode etik dan seterusnya. Profesi. Nah, Bapak Ibu, kapan diciptakan guru sebagai profesi? Ini adalah tahun 2004. Ada deklarasi guru sebagai profesi oleh Presiden SBY 4 Desember 2004. 1 tahun menjelang diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi Undang-Undang Sidinas tahun 2003, setahun kemudian 4 Desember itu dideklarasikanlah guru adalah sebagai profesi.
oleh Presiden SBY, dan setahun kemudian keluarlah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, sehingga guru dihargai menjadi profesi dan orang profesional. Clear ya Bapak Ibu ya, jadi guru profesional. Baik. Nah, oleh karena itu agar siswa kita ini beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan seterusnya. Ini saya akan mengulangi berkali-kali. Oleh karena itu, ada 9 Bapak Ibu yang diamanatkan Undang-Undang Guru dan Dosen itu kalau kita ini menjadi guru profesional. Yang pertama, mari Bapak Ibu peserta webinar hebat yang saya hormati, apakah kita memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme? Kalau kita belum ini, maka kita sesungguhnya Pak Mukhlis, Bu Umi ya, Pak Idris, belum pantas menjadi seorang guru yang profesional. Karena kita tidak mengikuti syarat yang pertama ini. Syarat yang kedua, Bapak Ibu, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Punyakah kita Bapak Ibu peserta hebat hari ini yang bersama hebat? Punya komitmenkah kita untuk meningkatkan mutu pendidikan? Kalau iya, maka insya Allah kita termasuk kategori guru yang profesional. Selanjutnya, memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ini penting ini. Jadi kita punya kualifikasi, qualified tentang akademik yang akan kita ajarkan. Kita tidak beleng-beleng Bapak Ibu. Ya. Yang keempat adalah kita punya kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas kita. Jadi kompeten kita mengajar, nanti saya bicarakan nanti tentang kompetensi. Itulah yang keempat Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang kelima, punya tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional kita. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Jadi sesuai dengan kerja kita, itulah yang kita terima. Tentunya insya Allah Bapak Ibu pemerintah bisa mewujudkannya. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesional kita secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Nabi juga menyatakan sama kita Bapak Ibu. Jadi kita belajar terus Bapak Ibu. Jadi itu supaya kita menjadi guru yang profesional. Yang kedelapan, kita punya jaminan perlindungan hukum. Janganlah sedikit-sedikit kita kena tangkap, salah sedikit kena masalah bos, masalah mencubit murid, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi guru profesional harusnya juga memiliki jaminan perlindungan hukum. Kalau yang di atas tadi bagian daripada diri kita, ini tentulah ini dari tugas pemerintah negara untuk menjamin perlindungan hukum kepada kita para guru-guru ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru kita. Ini contohnya kita di sini adalah IG atau IGVI ya, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu, kita diminta sesuai dengan undang-undang itu, kalau kita menjadi guru profesional, 9 syarat ini harus kita penuhi. Pertanyaannya, sudahkah? Nah, jawabannya terpulang pada Bapak Ibu semuanya. Itu syaratnya yang profesional. Bapak Ibu, tadi izin saya sampaikan juga, profesional itu juga berhubungan dengan kompetensi. Nah, ini semuanya kita sudah paham. Guru profesional juga memiliki kompetensi. Udah paham kita semuanya. Ini saya pikir ya, Bapak Ibu ini ini kalau berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi itu di pasal 10 dinyatakan, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Bapak Ibu, kalau ini kita tidak punya, berarti keprofesionalan kita, profesi kita bisa nanti kena gugat Bapak Ibu ya, dipertanyakan. Kita melihat bagaimana kompetensi pedagogi, ya intinya kita punya dasar lah ilmu pendidikan. Kalau kita tidak punya dasar ilmu pendidikan, bagaimana kita nanti menjadi seorang guru untuk mengajar dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya kompetensi kepribadian. Nah, ini kita punya iman dan takwa, berakhlak mulia. Jangan kita minta anak kita untuk beriman takwa, berakhlak mulia. Kita sendiri sebagai guru, kita tidak bisa tidak menjadi punya pribadi yang beriman takwa dan berakhlak mulia. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini perlu dimiliki setelah kita supaya nanti ujungnya nanti kode etik Bapak Ibu ya.
Jadi kita arif, kita demokratis, kita berwibawa, kita stabil. Stabil ini artinya ya ini kayak Mas Muklis lah sama Mbak Umi. Setahu saya ini mereka nggak pernah marah-marah gitu ya, stabil gitu ya, dalam keadaan apapun stabil gitu ya. Nah, insya Allah seperti internet kita lah, jaringannya juga stabil gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian ini kompetensi sosial. Itu kita bisa berkomunikasi lisan, tulisan, isyarat dengan santun, dengan teknologi komunikasi, bergaul, beserta sesama pendidik, kemudian dengan siswa kita, tendik kita, pimpinan, orang tua, dan semuanya, Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana? Karena kita hidup di lingkungan sosial ini. Di samping itu juga masih sosial bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dan menerapkan prinsip persaudaraan, Bapak Ibu. Jadi karena di mana-mana guru ini perlu menjadi perhatian, kita harus punya sosial. Tadi Pak Idris mengatakan besok kita akan pemilu tanggal 14. Saya yakin lebih daripada separuh itu petugas daripada pemilu adalah dari guru-guru semuanya. Itu salah satu tugas sosial kita, Bapak Ibu. Saya yakin itu rata-rata dari guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, kompetensi profesional. Nah, ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kita profesional. Kita menguasai materi kurikulum dan substansi ilmu yang menaungi pembelajaran, yang menguasai struktur secara metodologi keilmuannya. Jadi kita menguasai materinya, kemudian standarnya, pengembangan materi, pengembangan profesional kita, dan menggunakan teknologi dalam berkomunikasi. Saya ulangin, janganlah kita Bapak Ibu di era sekarang kita ini masih gaptek, panjanglah urusannya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, itu yang potensi yang harus disampaikan. Nah, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 14 itu pasal 20 juga lebih tegas menyatakan kewajiban kita sebagai guru yang profesional, kita harus merencanakan, membuat perencanaan pembelajaran dan seterusnya. Udah nih Pak Saur, meningkatkan mengembangkan kualifikasi akademik, sudah Pak. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kemudian memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini hati-hati yang paling awal, karena kita memang diingatkan bagaimanapun kita ingin, seperti kata Haril Anwar, kita ingin hidup 1000 tahun lagi ke depan Bapak Ibu. Tidak harus bagaimana negara kita ini kita rawat dengan baik. Dan ternyata peran guru ini luar biasa. Bapak Ibu, masih tentang profesional. Ada yang menarik Bapak Ibu, bisakah guru digantikan dengan teknologi? Nah, jawabannya adalah tentulah tidak ya. Jadi kompetensi guru merupakan kompetensi yang utuh. Sehingga masa depan guru ini tidak bisa digantikan dengan teknologi, tetapi kita memanfaatkan teknologi Bapak Ibu. Kalau guru bisa diganti dengan teknologi, tak perlu ada kode etik. Tetapi karena tidak bisa digantikan, malah sebaliknya kita yang memanfaatkan teknologi, maka ujungnya kita harus mempunyai sebuah kode etik Bapak Ibu. Karena pendidikan adalah proses yang menyentuh hati peserta didik. Setahu saya teknologi itu nggak bisa menyentuhnya, karena dia tidak peduli. Kayak sekarang di internet nggak peduli dia. Kalau tiba-tiba wifi-nya kurang, udah langsung mati aja, nggak bisa merasakan itu Bapak Ibu. Clear Bapak Ibu ya? Jadi kita sudah bicara pendidikan, kita bicara profesional, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, izin Pak Mudis masih bisa ya, sedikit lagi ya. Oke. Guru sudah profesional. Apakah perlu kode etik, Bapak Ibu? Ya, ini pertanyaannya. Guru sudah profesional, Pak Saud. Apakah perlu kode etik? Jawabannya mari coba kita lihat. Sebenarnya apa kode etik itu, Bapak Ibu? Ya, kita lihat dulu kode etik secara umum. Itu adalah sebuah norma baru. Kita lihat dulu secara umum. Sebelum kita bicarakan bagaimana pentingnya kode etik itu, Bapak Ibu. Nah, kita sering mendengarkan nama-nama apa itu kode etik. Kita bicara umum dulu. Apa itu kode etik, Bapak Ibu? Berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode, tanda di kode ya, disetujui dengan maksud tertentu. Etik berasal dari bahasa Yunani adalah ethos. Artinya watak, adab, dan cara hidup. Berarti ada kode tanda yang kita sepakati yang mau kita, cara hidup kita ini Bapak Ibu. Itu asalnya. Jadi secara singkat, kode etik itu pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu tertentu. Tanda petik suatu tertentu itu organisasi profesi, ya Bapak Ibu. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kode etik itu adalah norma dan azas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan perilaku. Saya ulangin, azas yang diterima oleh kelompok tertentu. Jadi misalnya kita kelompok guru, kita terima inilah kode etik kita, berlakulah dengan kita ini. Jadi sebenarnya adalah sebuah kesepakatan Bapak Ibu. Nah, jadi kata kuncinya adalah pedoman. Oleh karena itu, kode etik ini adalah pedoman perilaku ini. Saya ambil dari Undang-Undang Komisi Yudisial. Ini kan lagi rame-rame kemarin itu di MK itu melanggar kode etik dan seterusnya ya. Saya mencoba mengambil dari Undang-Undang Komisi Yudisial. Adalah pedoman hakim, perilaku hakim dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, kalau ini kita ambil ke guru nanti berarti perilaku guru dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku guru menjalankan tugas profesinya, baik di dalam sekolah maupun hubungan masyarakat. Jadi hampir sama sesungguhnya. Jadi, kita, sekali lagi ini saya mengutip dari Abdul Kabir Muhammad, kode etik profesi itu adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk, Bapak Ibu kalimat petunjuk, kepada anggota bagaimana seharusnya dia berbuat. Dan sekaligus dia menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Halo? Kita lanjut Silakan, Pak Mulis? silakan. Ya, Oke, silakan, baik. Pak. Silakan. Baik. Selanjutnya itu kita bicara kalau begitu Pak Asar, tujuannya apa kode etik itu? Kode itu adalah supaya kita profesional. Jadi ternyata guru yang profesional di atas itu tidak akan bisa dijamin profesionalnya kalau kita tidak punya kode etik. Karena tujuannya supaya kita profesional dalam memberikan jasa, dalam hal ini pendidikan. Dan melindungi perbuatan kita dari supaya kita tidak profesional. Jangan sampai kita tidak profesional. Meningkatkan mutu pengabdian profesi kita sebagai guru tentunya ya. Memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Dan fungsinya ini sarana kontrol sosial. Lagi ramai kita kemarin, Hakim MK yang kemarin yang itu melanggar kode etik dan seterusnya. Itu kontrol sosial Bapak Ibu. Dan menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan. Jadi profil kita nanti, profesional kita ini. Dan tetapi ada yang paling penting, pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Jadi kalau kemarin Hakim MK itu KPK itu di sana urusan kode etiknya, maka tidak ada campur lain di sana. Kecuali dia sudah hukumannya di luar kode etik, tentulah itu perbuatan hukum, melanggar hukum itu di luar. Dan pencegahan kesalahpahaman dan konflik itu sebenarnya tujuannya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi pertanyaannya, setiap profesi, nah kita pastinya harus memiliki kode etik yang mengatur bagaimana jalannya pekerjaan sebuah profesi. Dengan adanya kode etik profesi yang dibuat, diharapkan semua orang bisa profesional dalam menjalankan profesinya. Nah, adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik itu merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kita Bapak Ibu untuk sebagai anggota profesi. Baik, itulah kode etik secara umum Bapak Ibu. Udah kebayang ya? Udah selesai berarti ini kita Pak Hulis ya. Baik. Kalau begitu tadi kita sudah lari-lari sampai ke hakim dan seterusnya, kode etik itu sekarang kita lari masuk kepada kita di kode etik kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Clear ya? Baik. Sekarang Bapak Ibu masuk ke poin pembicaraan kita hari ini. Nah, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu bagaimana negara memandang kode etik guru ini. Ternyata negara sudah menyampaikannya itu pada amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, Bapak Ibu. Itu di pasal 41, itu berbunyi, Bapak Ibu. Itu yang pertama, guru harus membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Salah satunya contohnya ini Igilah gitu ya. Yang kedua, ayat 2-nya itu organisasi profesi, itu yang maksudnya satunya, itu fungsinya, jangan bikin-bikin aja organisasi profesi, harus jelas fungsinya. Yakni memajukan profesi, meningkatkan kompetensinya, karirnya, wawasan kependidikannya, perlindungan profesinya, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi luar biasa, mulia sekali. Kemudian, guru
wajib hukumnya menjadi anggota organisasi profesi. Saya ulangin Bapak Ibu, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Kalau ditanya, sudahkah semua guru di Indonesia ini menjadi anggota organisasi profesi? Walau alam Pak Mulis, kita nanti ke diskusinya nanti ya. Nah, berikutnya, pembentukan organisasi profesi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, oleh karena itu, wahai guru-guru, bentuk organisasi profesi. Tapi organisasinya bagaimana bentuknya? Ayat 4 menyatakan, lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang mana? Nanti kita diskusikan lagi ya, pelan-pelan. Nah, makanya di bawah pemerintah, maksudnya pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota, itu dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Jelas Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini sudah diamanatkan undang-undang membuat sebuah organisasi profesi. Saya ulangin, organisasi profesi berarti berujung pada profesional, berujung pada kode etik. Itulah sebabnya di pasal 41 ini lanjutannya di pasal 42 sebagai berikut Bapak Ibu. Pasal 42 itu organisasi profesi yang kita harus diminta ikut ke dalamnya, yang amanat pasal 41 tadi, wahai guru-guru Indonesia, maka kamu punya kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Selesai, pertanyaannya jelas Bapak Ibu. Oleh karena itu, guru-guru itu harus bersama-sama menetapkan dan menegakkan kode etik guru itu. Jadi kalau ditanya, siapakah yang membuat kode etik? Para guru itu. Sampai slide yang tadi sebelumnya saya sampaikan tadi. Adalah para anggotanya itu dia yang rapat, yang bersama-sama, ini kode etik kita sepakatin itu Bapak Ibu. Yang kedua, di pasal 42 itu menyatakan itu organisasi profesi kita ini memberikan bantuan hukum kepada para guru. Ayat 3-nya memberikan perlindungan profesi gurunya, dan ayat 4-nya itu melakukan pembinaan dan pengembangan profesinya, dan yang terakhir adalah memajukan pendidikan nasional. Jadi kita nggak sembarangan membuat organisasi profesi guru, karena diatur di undang-undang, kita ini harus mengikuti yang kelima hal ini. Bapak Ibu, demikian di pasal 42. Masih di Undang-Undang Guru dan Dosen, itu sudah juga diamanatkan bahwasanya di ayat pasal 43, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas profesional kita, organisasi profesi guru itu harus membentuk kode etik. Itu amanat pasal 43. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di sebelah kiri ini, berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesional kita. Jadi kita punya norma dan punya kode etik Bapak Ibu, sehingga kita ini bisa melaksanakannya dengan baik. Itu Bapak Ibu amanat daripada Undang-Undang Guru dan Dosen, itu pasal 43-nya. Terakhir, di pasal 44 untuk melaksanakannya itu kode etik tadi, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh organisasi profesi gurunya. Nah, keanggotaannya nanti diatur dalam rumah tangga, tidak masalah. Bagaimana nanti dibuat, bagaimana melaksanakan, mengawasi kode etik itu. Jadi rekomendasi Dewan Kehormatan itulah nanti yang harus objektif dan seterusnya. Sehingga organisasi profesi guru tadi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Guru sebagaimana di atas tadi. Demikian Bapak Ibu amanat daripada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, sudah jelas kita harus masuk organisasi profesi guru, kita bikin kode etiknya, kita angkat Dewan Kehormatan Gurunya, yang sehingga kita mengatur dari guru, oleh guru, dan untuk guru Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Mulis, Bapak Ibu semuanya, Pak Idris, Bu Umi, pertanyaannya, bagaimana implementasi Undang-Undang 14 tahun 2005 itu, khususnya yang menyangkut kode etik profesi guru? Pertanyaan ini perlu kita jawab baik-baik malam ini. Pak Saur sudah ada amanahnya, jelas tadi pasal-pasalnya. Ternyata Bapak Ibu dalam praktiknya masih
belum terlaksana di lapangan. Khususnya menyangkut organisasi profesi guru dan kode etik guru. Belum terlaksana dengan baik. Itu saya tebalkan dan saya garis bawahi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, mungkin ada hal lain, kita tidak usah sibuk menyalahkan. Jadi tahun 2005 sudah diundangkan, sekarang tahun 2024, bayangkan sudah berapa tahun itu, ternyata masih belum terlaksana. Udah berapa kali ganti presiden Bapak Ibu, udah berapa kali ganti menteri, udah berapa kali ganti ketua IG-nya Takalar ini ya, gitu Bapak Ibu. Tapi jangan takut Bapak Ibu, masih belum terlambat. Sudah banyak perubahan dan telah dimulai dengan melibatkan semua pihak para pemangku kepentingan dengan difasilitasi pemerintah. Dalam hal ini adalah Ditjen GTK Kemendikbud. Nah, termasuk hari ini kami diminta adalah difasilitasi oleh GTK, kita menjadi tim kerja untuk membantu Bapak Ibu melaksanakan amanat undang-undang yang tadi. Maka tahun 2022 yang lalu, Bapak Ibu kita sepakat Bapak Ibu, itu di Ancol, kita rakor dari berbagai mana organisasi pendidikan, itu kita menyepakati membuat beberapa rekomendasi, terkenal dengan rekomendasi Ancol, yakni ada 3 rekomendasi itu. Ada 3 rekomendasi itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rekomendasinya 3. Apa itu? Yang pertama adalah Bapak Ibu bagaimana kita pengembangan sistem daripada administrasi itu, pengembangan organisasinya, pengembangan manajerialnya, dan bagaimana kita membuatkan garis-garis besar kerja daripada organisasi, sebuah organisasi profesi. Yang kedua, itu adalah kode etik guru Bapak Ibu, tentang kode etik guru. Nah, di situ bagaimana kita untuk mengawal, jadi bagaimana supaya ada kode etik itu. Itu tahun 2022 bulan Juni di Ancol. Dan yang terakhir, rekomendasi bagaimana kita berperan organisasi dengan baik. Nah, itulah sebabnya melaksanakan rekomendasi itu dibuatlah SK tim kerjanya Bapak Ibu. Ini yang saya diminta oleh Pak Mungges hari ini. Pemerintah memfasilitasinya dengan membuat tim kerjanya. Salah satunya kami di sini dari IG itu ada Bu Umi dan ada juga Mas Danang. Saya pikir ya, Danang langsung. Itu saya pikir Bapak Ibu. Nah, selanjutnya melaksanakan kode yang tadi, rekomendasi tadi, kita mulai daripada yang kedua. Setelah selesai, maka 6 bulan kemudian disusun secara maraton, maka disusunlah rekomendasi kode etik guru Indonesia, berakhir pada tanggal 22 Desember itu hari itu di Swiss Bell di Kemayoran. Maka adalah kalimatnya yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat itu. Setahu kami, yang teman-teman dari Ikatan Guru Vokasi juga hadir dulu, itu setahu saya ada Bapak Muhammad Rifai, tanda tangan semuanya. Karena semuanya awalnya kita berjabatan tangan, kemudian kita memberikan tanda tangan, dan akhirnya kita melambaikan tangan, dan akhirnya pada saat itu kita semuanya tepuk tangan. Itu kode etik yang kita susun bersama Bapak Ibu pada tahun 2022 yang lalu. Ini hadir juga dari IG hari itu nomor 24, itu diwakil oleh Hibatun Wafiro ya pada saat itu. Saya pikir itu, dan ini yang terakhir, itu sampai 71. Jadi ada 71, itu Desember 2022, sudah disepakatilah kode etik guru Indonesia itu, maka keluarlah rekomendasi, kalau tadi Ancol, rekomendasi di Kemayoran. Apa itu? Yakni kita sebut judulnya rekomendasi kode etik guru di Indonesia. Yang pertama adalah kode etik guru Indonesia secara substansi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai universal tentang panduan moral guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, sehingga disepakati bahwa naskah kode etik guru Indonesia yang dibuat oleh tim kerja disetujui keberadaannya oleh semua organisasi sebagaimana terlampir Bapak Ibu. Itulah hasil kerja tim itu. Yang kedua, kode etik guru Indonesia itu dapat dijadikan panduan atau acuan dalam penyusun kode etik guru pada organisasi profesi. Dan yang terakhir, organisasi profesi GTK merekomendasikan kepada kementerian untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, maka rekomendasi itu kita minta kepada GTK memfasilitasi kembali pengembangan sistem administrasi tata kelola kita organisasi profesi, dan memfasilitasi peran organisasi, dan yang terakhir adalah
memfasilitasi tindak lanjut dan implementasi kode etik guru Indonesia. Termasuk hari ini, kita sesungguhnya, saya senang sekali diundang karena kita lah menindaklanjuti bagaimana implementasi daripada itu. Itu saya pikir yang dapat saya sampaikan. Pertanyaannya, yang mana kode etiknya itu Pak Saur? Kode etiknya itu ada sumpah gurunya, nanti semua materi kita kasih Bapak Ibu. Di halaman pertama kita harus bersumpah bagaimana kita sebagai seorang guru ini melaksanakan daripada kode etik kita. Kemudian dimulai di halaman yang kedua kita menyamakan bahwasanya guru ini kita menghargai, mengikuti Bapak Pendidikan Nasional, guru adalah harus ingarso sung tulodo, ing mandio mangun karso, dan harus tuturi handayani. Nah, selanjutnya kode etik itu kita artikan sebagai bertanggung jawab kita Bapak Ibu, punya tanggung jawab moral guru sebagai terhadap profesi kita sebagai guru. Ada 12 di situ yang kita sampaikan. Nanti ini saya bagi saja Bapak Ibu, tidak usah supaya kita bisa banyak tanya jawabnya ya. Memenuhi kualifikasi pendidik dan seterusnya. Ada 12 tanggung jawab moral guru terhadap profesi. Yang kedua adalah tanggung jawab moral terhadap peserta didik atau kepada siswa kita. Ada 14 yang disampaikan pada saat itu kita sepakati. Bagaimana kita agar anak-anak kita itu dapat belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu tanggung jawab yang kedua. Kode etik atau tanggung jawab yang ketiga adalah sesama rekan kita sebagai profesi. Ada 7 hal yang kita sampaikan bagaimana kita membangun semangat, bagaimana menjalin hubungan profesional terhadap untuk meningkatkan kinerja guru, sampai bagaimana kita berbagi pengalaman dan pengetahuan secara berkala, terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi kita pendidik. Kemudian kode etik juga tanggung jawab moral kita terhadap orang tua dan wali murid. Itu ada 7 hal yang kita sampaikan pada saat itu, dan memberikan informasi yang baik, kemudian membangun komunikasi, menghormati privasi orang tua itu, berempati, melibatkan orang tua dalam penguatan pendidikan, menggali, menampung, dan terakhir itu mengutamakan musyawarah dengan orang tua kita untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah-masalah anak-anak kita Bapak Ibu. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab moral guru terhadap peraturan perundang-undangan. Saya pikir itu cukup banyak yang kita sampaikan, yang sudah kita sepakati, yang kalau bahasa kita itu sudah diratifikasi terhadap kode etik guru Indonesia. Nah, terakhir, bagaimana implementasinya? Implementasinya ini kita berharap agar ada Dewan Kehormatan Guru itu menjamin, sebagaimana saya sama tadi, agar itu bisa terlaksananya, dipatuhinya kode etik guru Indonesia ini. Dan tentulah ada sanksinya, baik sanksi ringan maupun sanksi beratnya. Itu yang sudah kita sepakati semua. Insya Allah kalau itu kita dapat laksanakan, maka kita berharap sekali bahwasanya kode etik guru Indonesia ini adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Sehingga tidak apa-apa sebentar-sebentar kita tidak dengan pengadilan. Kita ambil contoh, kalau misalnya ada main bola Bapak Ibu, ada main bola kemarin kita nih, maka kalau terjadi pelanggaran di lapangan itu peringatan pertama atau kalau udah parah banget kita merah dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai penutup Bapak Ibu? Sebagai penutup, bagaimana sikap kita sebagai pendidik Bapak Ibu? Saya jawab, mari kita melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 itu tentang guru dan dosen. Kita laksanakan amanah yang tadi saya sampaikan di atas. Apa saja amanahnya? Yakni guru harus membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Ya, apa itu yang independen? Di Undang-Undang Guru menyatakan itu perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesional guru. Jadi didirikan dan diurus oleh guru. Itu bunyinya. Kemudian organisasi profesi memajukan profesi, oke. Wajib asal profesi dan seterusnya. Dan yang paling penting nomor 4 itu adalah pembentukan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir Bapak Ibu 2023 yang lalu kita juga sudah membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Permendikbud bagaimana caranya untuk mendirikan sebuah organisasi profesi sehingga keberadaannya kita menjadi lebih diakui. Dan saya tutup dengan suatu kalimat terakhirnya Bapak Ibu, untuk menjaga daripada meningkatkan ini,
organisasi harus mempunyai kode etik yang berisi norma atau etika dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Saya pikir sementara itu dulu di bab bagian pertama. Saya pikir supaya kita bisa diskusi panjang Bapak Ibu, saya tidak terlalu dalam dulu masalah penilaian kinerja itu. Kita lebih kepada Bapak Ibu adalah bagaimana untuk kita paham dulu perlunya kode etik dan organisasi profesi ini yang pada gilirannya kita pasti akan menjadi seorang profesional dan kinerja kita akan menjadi lebih baik. Demikian sementara saya kembalikan kepada Pak Mukhlis yang mungkin bisa memandu daripada acara ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kisah. Jadi Bapak Ibu peserta, banyak sekali poin-poin penting yang telah kita disampaikan oleh Kisaur. Salah satunya yang saya tertarik itu kisah tentang Dewan Kehormatan Guru, luar biasa. Jadi saya tahu, yang kami tahu itu bahwa kode etik ini sudah diuji publik ya Kisaur ya. Sudah. Ya, jadi kesempatan kali ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Bapak Ibu langsung melihat kode etik yang telah disusun oleh tim kerja Bapak Ibu. Ada banyak hal, termasuk yang menarik pas kisah tadi tentang perlunya membentuk organisasi profesi yang independen ya, yang dari Ya, guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik temanya. Kebetulan yang menyusun itu adalah ketua tim kerjanya pemateri kita. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung, berdiskusi, kita berdiskusi tentang kode etik ini yang ada hubungannya dengan guru profesional. Baik, yang ingin bertanya silahkan raise hand Bapak Ibu. ya. Kami berikan, siapa yang raise hand ya? Pak Mukhlis, nanti sebelum ada yang resen, ini karena saya punya teman-teman di sini, ada Bu Ayu dan ada Bu Umi juga, bagian Iya, daripada tim kerja. Mereka juga diizinkan moderator untuk memberikan jawaban nanti ya. Oke, saya kembalikan Pak. Silakan Pak. iya. Baik. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin berdiskusi dengan kisah kita yang hadir. Karena Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang biasa di lapangan yang terjadi kepada guru-guru kita. Termasuk tadi yang sangat menarik kisah itu tentang masalah hukum. Karena teman-teman kadang-kadang dilematis, di satu sisi ingin menegakkan etika, kepribadian kepada siswa, di sisi lain teman-teman merasa takut tentang undang-undang perlindungan anak dan hukum itu. Baik teman-teman, Ya. silakan ada yang bertanya. Bapak Ibu, kita lihat di chat. Silakan resen Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita yang berhubungan dengan silakan Bapak Ibu, ada yang resen? Ini materinya menarik loh. Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang kode etik dulu. Atau di chat mungkin. Ada tidak yang bertanya? Dari ya? Ada saya Pak Munis. Ya, silakan Pak Sepula. Pak Sepula dulu, baru Pak Hairil. Silakan Pak Sepula. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan diberikan. Diperkenalkan Pak dari mana ya? Supaya bisa tahu. Ya, halo, ya saya dari SMK Ria Timur dari Sulawesi Barat Pak narasumber. Ya. Ya, menarik sekali materinya walaupun saya tadi agak lambat masuk ya. Namun yang saya sempat tangkap, biasanya kenyataan di lapangan ini kalau kita mau menegakkan kode etik yang terjadi di sekolah, khususnya di lingkungan pendidikan, ini betul yang dibilang tadi moderator bahwa kita terkait dengan masalah HAM ya. Sehingga di lingkup kegiatan sekolah kami itu juga guru bermasa bodoh. Di sisi lain mau ditegakkan, di sisi lain juga perlindungan hukumnya juga lemah terhadap guru. Ya, acap kali kita juga melakukan ukurannya juga kesalahan guru bagaimana. Pada saat kita ini di sisi lain harus menjalankan tugas untuk membentuk karakter generasi kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga, saya lihat dari organisasi pemerintah ini, organisasi guru sebagai organisasi profesi, kelihatannya masih banyak dari teman-teman guru juga belum menjiwai ya sebagai satu organisasi profesi. Ini juga dikarenakan karena bedalah organisasi profesi dokter misalnya ya. Dilihat dari segi penampilannya dia sudah mempunyai ciri khas. Sehingga yang menjunjung tinggi organisasinya siapa lagi kalau bukan dia ya. Nah, guru sebagai organisasi profesi dia tidak mempunyai ciri khas ya.
kita sama saja dengan pegawai daerah, ya. Kalau dokter itu kan dia punya pakaian khas, pakaian khusus, ya, etika kerjanya, sumpahnya yang tinggi. Nah, kita guru ini seenaknya saja. Nah, jadi tidak terlalu tertata begitu. Belum lagi kalau pimpinan guru di desa di kabupaten itu juga pemangku kepentingannya bukan dari unsur guru, dari unsur birokrasi yang tidak terlalu tahu banyak dengan pendidikan. Nah, terakhir yang kami ingin tanyakan lagi adalah kami ingin di sisi lain menuntut profesi guru yang berkualifikasi yang baik, tapi di sisi lain rekrutmen, ya. Sekarang ini tidak terlalu mempersyaratkan karakter-karakter sebagai guru yang layak untuk jadi guru, baik dilihat dari postur suaranya, postur tubuhnya, latar belakangnya, ya. Kualifikasi pendidikan non pendidikan juga tidak ada yang membatasi mana ranah yang bisa dimasuki, ya, gitu. Sehingga ya mengajar mengajar saja, tapi pola mendidiknya kurang, ya. Saya kira itu biasa yang terjadi di lapangan, Pak. Ya, itu saja karena ini waktu juga yang membatasi. Terima kasih narasumber dan moderator. Baik, silakan Kisaun. Kita ada tanggapan dari keluh kesah saudara kita dari Sulawesi Barat ini. Saya senang sekali nih ya, anak nelayan menangkap kepah dijual berharga murah. Mengapa webinar ini begitu meriah? Karena di pertanyaan pertama adalah dari saudara Saifullah. Makasih Pak Saifullah ya dari Sulawesi Barat. Saya dulu pernah ke sana di Majene ya. Oke. eh saya setuju semua. Yang pertama memang Bapak Ibu sekaligus ini disampaikan sebelum saya menjawab pertanyaannya, yakni pertanyaan kita untuk introspeksi diri, Bapak Ibu, sudahkah kita menjiwai profesional kita? Itu pertanyaan. Sudahkah kita punya 4 kompetensi tadi itu? Sudahkah kita memenuhi 9 syarat yang tadi saya sampaikan? Kalau itu semuanya sudah, maka insya Allah Pak Saifullah, sesungguhnya kita akan berbeda dari yang lain-lainnya. Kita berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan, Bapak Ibu. Nah, itu statement saya yang pertama, saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Saifullah. Nah, tadi ada statement Bapak, di daerah banyak yang pemangku kepentingan, pemimpinnya itu bukan dari guru. Nah, itu yang mau kita rubah, Pak Saifullah. Tadi saya katakan di Undang-Undang Guru dan Dosen, itu pasal 1 ketentuan umum ya, paling atas itu bunyinya adalah, itu organisasi profesi guru itu dibentuk dan diurus oleh guru, Pak Saifullah. Jadi kalau itu ada, itu berarti memang yang saya katakan tadi, belum dapat dilaksanakan dengan baik amanah Undang-Undang Guru dan Dosen ini, Pak Saifullah. Insya Allah ke depan, kalau itu dilaksanakan amanah Undang-Undang Guru dan Dosen ini, maka akan tercapai. Nah, Tapi teman-teman juga yang Pak pilih, Pak. Saur, kita harusnya punya ciri khas sendiri ya, dokter. Itu kalau dokter punya jelas sekali ya. Nah, Bapak Ibu, Pak Saifullah, saya senang sekali diingatkan Pak Saifullah, itulah cita-cita kita. Dalam banyak kesempatan, waktu kita menyusun kode etik guru itu kita susun dari semuanya, dari kita, itu kan dari guru-guru semuanya kita terwakilkan. Saya juga guru ya Pak Saifullah, gitu ya. Kita terwakilkan, maka kita menyusun, memanggil para tim ahli, bahkan kita studi banding dengan para profesi dokter, profesi akuntan, profesi hakim, kita kumpulkan semua, kita dengarkan dari sana. Nah, sesudah itu kita buat susunan semuanya, kita adakan penelaahan, kemudian kita uji publik. Pada saat itu kita uji publik sampai ke Makassar juga. Ke Makassar, mewakili Indonesia Timur, kita juga ke Surabaya, kita ke Medan, kita melihat masukan-masukan itu. Nah, berharap sehingga nanti dengan ini saya setuju dengan saya pula, catatan besar kami di sini, ini Bu Ayu, tolong dicatat ya Bu Ayu ya. Nanti kita rapat dengan Dirjen GTK supaya kita punya ciri khas tersendiri. Saya senang sekali bahasa ciri khas sendiri tadi itu. Nah, Pak Saifullah, masalah HAM itu yang mau kita atasi. Jadi, bolehkah kita nanti akan ada ratifikasi perjanjian apapun namanya, kita disampaikan itu sedang membuat aturan mainnya, sehingga guru tidak takut mengajar sepanjang dia melaksanakan yang 9 syaratnya tadi, sama 4 kompetensinya tadi, sepanjang niatnya, nawa itunya adalah untuk kepentingan anak-anak itu, kita jangan dihantui dengan masalah HAM dan seterusnya. Itu nanti kita akan diskusi panjang. Kita sekarang juga sudah mengadakan diskusi Pak Saifullah dengan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita sudah ada diskusi, kita sudah mulai, supaya ranahnya di mana. Kita ngambil contoh dokter waktu kita diskusi dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahwasanya apabila dokter itu malpraktek, itu sepanjang itu, ada yang dia hanya cukup dengan kode etik kedokteran.
Jadi dianya dicabut setinggi-tingginya, dicabut dianya izin prakteknya dan seterusnya. Tapi kalau dia melanggar hukum, maka tentulah diproses pidana atau perdata. Itu cerita lain lagi. Tetapi sepanjang dia melaksanakan tugas profesionalnya, berlaku kode etik kedokteran itu. Sejampang dengan itu, kita juga melihat sementara misalnya juga ada orang main bola, Pak Saifullah. Karena saya lihat ini masih orang muda ini senang main bola. Maka Pak Saifullah, apabila menit pertama sampai 90 menit masuk dia ke lapangan, itu apabila terjadi pelanggaran di dalam, itu hanya berlaku kode itu aturan di situ. Maka apabila misalnya jatuh lawannya sampai patah pun kakinya, bahkan mohon maaf, sampai meninggal itu yang salah satu itu gara-gara main-main bola di situ, misalnya kena tanduk kepalanya, kena tendang seterusnya, tetap tidak berlaku hukum pidana di situ. Karena yang berlaku hanyalah hukum yang ada di profesional daripada permainan bola di situ. Nah, oke, yang saya maksud adalah kembali yang tadi contoh kedokteran tadi itu, maka kita pingin guru ini juga demikian. Kita bebas berekspresi, kita dilindungi secara hukum melaksanakan tugas mulia kita ini, sehingga kita jangan takut dengan yang HAM dan seterusnya. Begitu. Dan terakhir, masalah tadi yang rekrutmen, ya ini menjadi catatan kita dalam banyak kesempatan. Bapak Ibu, rekrutmen itu juga tidak kualifikasi saya setuju. Makanya tadi saya sampaikan, siogianya kalau tadi mengikuti yang di atas tadi 4 syarat kompetensi tadi dan 9 tadi pada syarat seorang profesional Pak Muglis, insya Allah ke depan harusnya rekrutmen itu menjadi lebih baik. Dan izin di samping saya di tim GTK, kebetulan saya juga sekarang di Badan Akreditasi Nasional di Kemendikbud, Bapak Ibu, ini saya pikir jadi catatan saya. Jadi Pak Mulis, makanya waktu Pak Mulis telepon saya langsung oke. Karena ini juga menjadi bahan informasi saya, bottom up dari bawah, begini ternyata pandangan teman-teman. Bagi saya, dari Pak Saifullah ini luar biasa, sekali lagi saya kenal terima kasih. Jadi Pak Saifullah, ujung patah kaki tersayat, untung di sana tempatnya bersih. Pertanyaan Pak Saifullah ini begitu hebat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Baik, Pak luar Iwan. biasa. Luar biasa kita. Jadi Kisah ini juga ada di Badan Akreditasi Nasional ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Hairil Anwar. Silakan Pak Hairil. Diperkenalkan Pak dari mana? Baik Pak Mulis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk pertanyaannya sebenarnya sudah disampaikan tadi sama Pak Saifullah, artinya sudah diwakili pertanyaannya sama Pak Saifullah. Cuma sedikit tambahan mungkin terkait masalah organisasi IGI dan IGPI. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi IGI ini dan IGPI ini sudah lama terbentuk. Namun di lapangan, sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak teman-teman guru, dalam hal ini pendidik, yang belum bergabung dalam organisasi IGI dan IGPI. Jadi sedikit mungkin masukan bagi kami, bagaimana nantinya teman-teman yang belum. Pak Hairil termut, Pak Hairil. Aktifkan dulu mic-nya, Pak. Halo. Iya, Pak. Ya, jadi pertanyaannya pertanyaannya bagaimana artinya trip bagi kami untuk mendaftar di IGI dan IGPI, karena sebagaimana kita ketahui masih banyak teman-teman pendidik khususnya yang di daerah-daerah itu yang belum terdaftar sebagai anggota IGI dan IGPI. Yang kedua, terkait masalah kode etik, sedikit saran, mungkin bagusnya nanti kode etik guru ini ada di sekolah kita pasang semacam kayak baliho begitu, supaya teman-teman guru bisa memahami dan mengetahui lebih jelas terkait kode etik guru dan bagaimana guru itu, ya. Karena saya yakin, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kisaur, bahwa yang bisa dikatakan guru itu ada poin-poinnya, dan mungkin nantinya ini poin-poin ini bisa
di istilahnya apa ya, dipasang di sekolah supaya teman-teman guru seperti ini. Mungkin cukup sekian Datuk. Baik, baik. Bisa tangkap pertanyaannya atau harapannya bisa? Oke, baik. Mohon maaf kalau saya tidak nanti salah mengartikan ya Pak ya. Anak ayam turun sejuta, mati semua karena corona. Saya senang Hairil Anwar bertanya, membuat webinar ini menjadi lebih bermakna. Terima kasih ya Hairil Anwar. Saya senang membaca puisinya Hairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Hairil Anwar ya. Oleh karena itu, sama dengan niatnya Bapak, kalau saya tidak salah tadi ini bagaimana supaya mendaftar IG ya, ada organisasi ini ya, ya gitu tadi ya maksudnya, Pak Hairil Anwar ya. Oke, Iya Pak. kalau begitu, kalau saya ditanya, pertama saya minta Bu Umi dulu yang jawabnya malah. Bagaimana nih biar IGP ini menjadi lebih banyak orang lebih mudah mendaftarnya, Bu Umi. Kalau ke sana arahnya pertanyaannya. Tapi kalau Iya. organisasi profesi yang di atas nanti saya bisa menjawab. Tapi kalau saya secara umum, tentu saya bisa menyampaikan banyak hal. Saya beri kesempatan Bu Umi dulu, karena nanyanya bagaimana cara mendaftar ini biar lebih gampang, Bu Umi. Silakan Bu Umi. Kalau mau mendaftarkan sebenarnya IG itu ada web-web IG-nya ya Ki Saur. Jadi Bapak Ibu silahkan searching di webnya secara online, Bapak Ibu bisa mendaftarnya begitu Ki. Jadi sebenarnya mungkin guru-guru kurang mencari tahu aja ya. Sebenarnya sudah disosialisasikan bahwa untuk mendaftar sebuah organisasi profesi ada di link online-nya Ki gitu. Itu Ki. Oh gitu ya. Iya. Baik. Pak Mulis mungkin bisa menambah juga Pak Mulis. Jadi Bapak Ibu Karena ditanya sekalian, itu. maksud dari Nah, enter. pernyataan Kisaur tadi adalah Bapak Ibu itu wajib mengampu satu organisasi, mengampu organisasi profesi ya. Jadi tidak ada batasan Bapak Ibu. Ada berapa Kisaur yang terdaftar itu? Banyak sekali ya. Ya. Salah 72. satunya berapa? 72. Ya, ada 72 organisasi profesi guru Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kisaur di kode etik itu apakah diatur wajib hanya mengampu satu atau bila bisa beberapa Kisaur? Belum kita atur. Belum Oh, belum nggak itu diatur. nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu jelas ngaturnya. Yang menarik Kisaur tadi yang Kisaur sampaikan, saya sangat tertarik itu. Ini undang-undang kode etik guru ini terpisah dengan kode etik dosen ya. Ya terpisah, terpisah, terpisah Pak, Jadi ke depannya terpisah. untuk organisasi profesi guru itu harus guru dah yang Ya jadi itu pengurus. bunyinya jelas itu di Undang-Undang Guru dan Dosen itu jelas itu di pasal satunya bunyi bahwasanya Karena di organisasi profesi guru dibentuk dan diurus oleh guru. Kalimatnya begitu. karena di beberapa daerah Kisaur itu bukan guru itu yang jadi pengurus. Ya, itu Baik. yang saya bagaimana tadi jawaban saya tadi Pak Muglis ya dengan Pak Iya. Saifullah Bapak Ibu yang saya hormati, makanya saya katakan amanah undang-undang guru dan dosen ini belum semuanya dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi oleh karena itu terseok-seoknya kita tidak tanya tidak ternanya mengapa, kita cari jalan keluarnya. Makanya saya katakan pada webinar ini mari kita sebagai sama-sama seorang guru, mari kita berame-rame untuk melaksanakan ketentuan itu. Dan kami Baik. alhamdulillah diminta sebagai tim kerja itu juga sudah menyampaikan kepada pemerintah melalui Dirjen GTK untuk bersosialisasi kepada semuanya. Mari kita melaksanakan ya kita bahasa kita Pak Muklis, Bapak Ibu semuanya, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan Iya, yang iya, iya. biasa Bapak Ibu. Itu jawaban saya Pak Baik. Muklis gitu ya. Baik, Nah, sebelum ke peserta Kisaur, saya sangat tertarik tadi poin tentang Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh organisasi profesi. Anggaplah saya gini, Kisaur. Misalkan saya ini kan terdaftar di Ikatan Guru Indonesia. Tiba-tiba saya ya, melanggar kode etik. Apakah yang mengadili saya Dewan Kehormatan Guru yang dari IG itu, Kisaur? ya, ya, saya pikir begitu ya. Tapi gini, masih ada 2, 3, 4 tanggapan. Saya ulangin ya, Pak Ulis ya. Kita belum Iya. satu. Ini sepakatannya bukan masih kesepakatan lonjong ya. Bulatnya itu bukan bulat, ini adalah lonjong. Itu kan sudah diarah setelah kita pasca kode etiknya. Yang makanya tadi Iya, saya iya. katakan, setelah kita susun kode etik kita ini, moral kita terhadap guru, sesama kita pendidik, kepada orang tua dan seterusnya, bagaimana implementasi ke dalamnya, itu saya katakan tadi masih to be continue, Pak. Jadi sedang kita tidak lanjutin.
gitu Pak Ya. Muklis. Kira-kira efektifnya Kisaur. Termasuk organisasi profesi guru. Ini sekarang Iya, sedang iya. kita juga buat, ini masih juga dengan Teh Umi ya. Ini pertanyaannya sebenarnya organisasi profesi guru itu apakah yang ada ini selama ini apakah itu sudah benar-benar organisasi profesi guru atau tanda petik masih Pak Mukhlis? Prof Cecep menyatakan sebagai pengarah Iya. tim kerja, Prof Cecep sebagai guru besar di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung, menyatakan bahwasanya sepanjang tidak sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen itu, mari kita berenung kembali. Oleh karena itu sekarang sedang diadakan penataan ulang kembali Pak Mukhlis. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bahkan sekarang sedang dibuatkan, direncanakan ada peraturan pemerintah, Permendikbud, yang juga sudah diuji publikkan. Sebenarnya organisasi profesi guru yang bagaimana sebenarnya yang diamanahkan sesuai dengan undang-undang itu. Gitu Pak Mukhlis ya. Itu Iya, iya. nanti masih ada to be continue-nya gitu. Terima kasih. Ada seri selanjutnya ya. Baik, selanjutnya Ya. kita ke Kampus Po yang ada di Kota Malang. Silakan Kampus Po. Ini mulai menarik. Terima ini. kasih. Cek. Suara saya Ya, terdengar Pak Mungkin? Ya. ya, Ya. aman-aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Puspo Andoko. Kebetulan saya sering ketemu dengan Kisaur dimanapun berada Kisaur. Insya Allah saya hadir. Walaupun saya senang dengan pantun-pantunnya yang membuat kita semakin tergugah untuk menjadi orang hebat. Saya menyambung dari apa yang sudah disampaikan atau ditanyakan oleh teman yang sebelumnya, masalah organisasi profesi, kemudian yang berhubungan dengan kode etik. Ini menurut saya memang yang jelas organisasi profesi yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali dan masih belum, sekali lagi, masih belum terjamah di daerah-daerah yang mungkin terpencil. Mengapa? Ini sepertinya ada, kalau menurut saya, ini saya pribadi, ada gap antara profesi guru, dinas pendidikan dengan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Sehingga banyak dari organisasi profesi guru yang tidak dikenal oleh guru-guru Indonesia. Nah, ini sayang sekali, Kisaur. Saya melihat, ya, alhamdulillahnya, walaupun saya hanya melihat beberapa organisasi yang sering saya ikuti, dan saya ketemu dengan Teteh Umi, itu saya banyak mendapatkan informasi. Namun saya saja. Nah, kemudian dari itu, dari ketidakkenalan itulah mungkin ini menjadi salah satu catatan bagi pemerintah dan kebetulan ada Kisaur untuk mensosialisasikan ke bawah. Karena kalau tingkatnya semacam perwakilan waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, waktu Indonesia bagian Timur, itu saya pikir masih kurang. Jadi sebaiknya dari waktu Indonesia bagian Barat itu semakin mengecil, mengerucut dan sampai pada ujung tombak yang sebenarnya semua dari kalangan guru itu mengenal profesi organisasi profesi guru, termasuk dari kode etiknya. Saya yakin dengan kode etik yang sudah dicanangkan oleh teman-teman Kisaur itu luar biasa. Kalau sudah disosialisasikan dan semua guru mengenalnya dan memahaminya sampai ke darah daging, wah, luar biasa. Itu saja, Kisaur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kampus Po. Jadi mungkin poinnya Kisaur itu, teman-teman di beberapa daerah itu bahkan bingung, saya ini organisasi profesi apa saya ya. Kemudian teman-teman, padahal di pasal itu ya, di undang-undang menyatakan kita wajib mengampu satu organisasi profesi minimal ya, Kisaur.
Baik, Ya. silakan Kisaur. Saya pikir Pak Puspo, saya terima kasih. Ini saya pikir menjadi apa ya, autokritik untuk kita, dan memang kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi memang karena ini kita banyak yang tak dikenal maka menjadi tidak disayang. Jadi saya setuju bahasanya Pak Puspo, Bapak Ibu, Pak Muglis ya, Bu Umi ya. Saya senang sekali. Jadi eh, itulah sebabnya, saya ulangin ya, tadi ada tiga poin. Waktu kita di 2022, saya masih ingat, itu bulan Juni 2022, kita bersepakat untuk menata kelola organisasi profesi guru ini, kemudian membuat juga kode etik, dan bagaimana fungsional kita. Ada tiga ingat saya. Kemudian ternyata pada saat itu kita dibentuk tim kerja, kita mendahulukan dulu kode etik dulu. Nah, setelah kode etik, kemudian kita sosialisasi, kemudian kita membuat apa? Meminta supaya ini implementasinya bagaimana. Nah, ternyata berikutnya ini Pak Puspo kita sepakat juga kemarin, ternyata yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hairil Anwar, termasuk tadi Pak Saifullah tadi, ternyata organisasi profesi guru yang ada ini tanda petik, gitu, tanda petik. Saya masih ingat statementnya Prof. Cecep, saya ulangin ya, statement Prof. Cecep, nanti bisa kita sampaikan, nanti Bu Umi bisa juga menambahkan ya, atau Bu Ayu. Prof. Cecep itu menyatakan, mari kita renung kembali organisasi profesi guru yang dimaksud sesuai dengan undang-undang adalah yang bagaimana, yang bla 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 itu. Kalau itu tidak sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, undang-undang 14 tahun 2005 lah itu, maka sudah saatnya mari kita kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu. Jadi kembali kita ke jalan yang benar untuk memperbaiki itu. Nah, oleh karena itu, maka saya sangat setuju perlu sosialisasi ke daerah-daerah dan seluruh guru-guru ini, dan sehingga semua orang akan paham bahwasanya kita ini harus masuk menjadi sebuah organisasi profesi sebagai guru yang profesional itu. Nah, sedang diatur Pak Puspo, izin, sedang diatur. Terakhir, kita juga sedang membuat bagaimana draft Permendikbudnya, membuat sebuah organisasi profesi guru lengkap dengan kode etiknya di situ. Itu udah saya katakan tadi, saya ulangi lagi, kita uji publikkan, dan sekarang sudah di tahap kepada harmonisasi dengan Kumham dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga nanti itu akan keluar. Nah, namun demikian, poin dari Pak Puspo ini, Bu Ayu yang juga hadir di sini, yang biasanya mendampingi saya, Bu Ayu tolong dicatat juga dengan baik, ini masukan yang luar biasa, karena ternyata di daerah-daerah itu masih banyak yang tidak paham, yang tidak kenal, bahkan mungkin tidak peduli begitu terhadap adanya kode etik dan adanya organisasi profesi ini. Jadi dengan demikian ada satu poin, bagaimana kita nanti Bu Ayu ya, Bu Umi, yang kita kebetulan dipercaya teman-teman, yang menjadi tim kerja ini agar menjadi lebih meluas kepada seluruh guru-guru ini dalam melaksanakannya. Saya pikir Pak Puspo itu jawaban saya. Adanya gap tadi itu juga Pak Puspo itu juga yang telah sudah kita catat. Saya setuju antar daerah, dinas dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, dan dengan pusat. Itu saya setuju. Itu yang sedang kita juga deteksi dan bagaimana cara mengatasinya. Demikian mungkin Pak Puspo, mohon maaf kalau ada kurang Baik. berkenan. Jadi itu Pak Puspo, makasih. Baik, Kisaur, kita ke kolom chat. Ini ada pertanyaan menarik, Kisaur. Dari Ibu Nur Islamia dari Kabupaten Takalar. Bagaimana pendapat Kisaur tentang saat ini profesional guru itu terkadang hanya dinilai dari penilaian aplikasi. Jadi teman-teman saat ini hanya sibuk dengan administrasi seperti penilaian kinerja, PMM, dan sebagainya. Jadi seakan-akan profesional itu hanya dilihat dari aplikasi tanpa mengetahui yang aktualitas sebenarnya. Bagaimana Kisaur pendapatnya? Oke. Terima kasih Bu Rasna ya dari Takalar. Itu juga sekarang sedang menjadi bahan perbincangan kita. Di slide saya tadi tengah-tengah saya katakan, apakah guru bisa tergantikan dengan teknologi? Jawabannya tidak ya, gitu ya. Kalau bahasa kasar saya, bisa nggak digantikan dengan robot? Tidak, karena ini menyentuh hatinya. Saya setuju Bu. Nah, akan tetapi ini harus saya katakan, ini kita, kalau saya mengatakan agak sedikit kebablasan, tanda petik ya, Bu Rosmalina ya. Kenapa? Kita ini
di kabinet yang sekarang, Menteri Mas Nadiem, beliau sedang dipanggil Mas Nadiem, itu dilantik Oktober 2019, hanya belum sampai setahun terjadi pandemi. Terjadi pandemi dan terjadilah luar biasa dan ini pengaman, saya mohon maaf ini pandangan saya pribadi sebentar. Nah, akhirnya terjadilah luar biasa persoalan pendidikan. Tidak bisa tetap muka dan seterusnya. Maka kita semuanya berlomba-lomba menggunakan aplikasi, menggunakan lihat Zoom seperti ini, menggunakan video call, menggunakan segala macam mengganti kita yang tidak bisa tetap muka. Itu berlangsung lama, sekitar kalau saya setahun kita nggak bisa, 2 tahun itu kita pelan-pelan sehingga menyelesaikan. Nah, ternyata inilah sekaligus kritik. Saya setuju Pak Bu Ros. Ternyata kita kebablasan, akhirnya aplikasi itu semuanya kita gunakan aplikasi semuanya, sehingga kita udah terlalu sering jadinya daring terus, dan jadinya yang luringnya jadi kita tidak terabaikan. Demikian juga untuk menilai itu cukup dengan yang disampaikan aplikasi A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga orang tidak melihat sebenarnya siapa itu dan seterusnya. Nah, kritiknya Bu Rosannya saya sangat setuju dan ini juga sudah menjadi bahan kami juga untuk mendiskusikannya, termasuk kami di Badan Akreditasi Nasional, Bapak Ibu. Kami dalam waktu dekat itu Sispena akan kita perbaikin, udah kita perbaiki instrumennya, karena cara menilai itu Bapak Ibu tidak bisa hanya dengan sebuah sistem aplikasi saja, karena ada hal-hal yang tentu kita melihatnya dengan hati Bapak Ibu, nggak mudah juga. Jadi ada beberapa memang Bu Ros yang memang cukup dengan aplikasi, ada beberapa langsung diunduh ya kan, diupload tentang ininya dan terusnya. Tapi banyak hal yang itu tidak bisa dilihat hanya dengan sebuah aplikasi. Karena banyak sekali yang teknologi ini kita memanfaatkan teknologi untuk yang baik, tetapi banyak juga orang memanfaatkan teknologi menjadi hal-hal yang kurang baik. Jadi poinnya saya setuju dan ini sedang kita perbaiki khususnya kami dari Badan Akreditasi Bu Ros ini sudah kita jajak kita adakan perbaikan yang sesungguhnya ada yang bisa diupload melalui aplikasi dan seterusnya penilaian ABCD-nya, tetapi ada yang tidak bisa dan harus kita lihat dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu. Walaupun kata ada sahabat saya, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tapi kalau bagi kita adalah kita harusnya melihat supaya kita bisa lebih percaya dengan hati tentunya. Terima kasih Bu Ros, saya pikir mohon maaf kalau jawaban kami kurang pas ya. Kalau jalan di bypass mobil kencang bisa berlari. Kalau jawaban saya kurang pas, saya mohon dimaafkan 10 jari Bu Ros. Terima kasih. Saya kembalikan Baik. kepada Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Baik, selanjutnya kita ke Pak Ruli. Silakan Pak Ruli. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Hardi dari SMA 1 Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Salam kenal buat semuanya, sehat selalu buat kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Amin. Terutama para peserta yang ada di sini juga Pak Sahur. Salam kenal Pak Sahur. Halo, suara saya kedengaran ya? Ya, ya silakan Pak, silakan. Baik. Kalau kita berbicara tentang kode etik, ya mungkin guru sudah lebih dari makan asam garam udah keasinan kali ya kalau dari. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah yang masih mengganjal di hati saya, ada nggak sih mungkin Pak Kesar bisa sebagai penyambung lidah ke Kementerian Risteknya yang undang-undang melindungi guru itu aja. Selama ini kan kita selalu terbentur di bawah payung hukum HAM. Apapun itu bentuknya pasti di bawah payung hukum HAM. Adakah undang-undang melindungi guru atau undang-undang yang mungkin bisa diperbarui lagi atau dibuat kembali mungkin ya, itu tentang orang tua murid itu seperti apa, bila mana memang anaknya mau dididik dan sebagainya. Karena selama ini ada meme yang menyatakan ya kalau Anda nggak suka dengan sekolah kami, Anda buat kegiatan sendiri kan, seperti itu. Banyak yang meme seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi guru memang banyak Pak, tapi yang mungkin yang baru saya tahu ada IGI dan sebagainya, PGRI. Posisi PGRI itu di mana Pak? Karena kan selama ini kan kita pakai
baju PGRI ya, ada baju khusus khasnya gitu ya, di tanggal 25 kalau nggak salah. Nah, itu posisi PGRI sekarang di mana nih? Karena kan segala satunya kan kita di semuanya di bawah naungan PGRI. Nah, itu aja Pak. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini terima kasih Pak Ruli Hardi ya dari Tangerang Selatan. Jauh juga dari Tangerang itu sampai ke Takalar Pak ya, jauh juga ya ternyata ya. Saya sama pantun saya tadi Pak Ruli Hardi ini, saya Siap, pikir siap. kalau jalan di bypass mobil kencang bisa berlari. Pertanyaan Pak Ruli Hardi ini begitu cerdas, membuat saya menjawabnya menjadi lebih grogi nih. Gitu. Bapak Ibu, saya menjawab pelan-pelan. Adakah undang-undang yang melindungi guru? Jawabannya sampai hari ini adalah kita masih mengacu pada undang-undang guru dan dosen tadi, Pak Ruli. Itu jawaban kita. Di situ banyak membunyikan bagaimana itu untuk perlindungan guru dan seterusnya. Bagaimana menurunkannya derivatif daripada undang-undang itu, melaksanakannya, turun permennya, atau bagaimana dan seterusnya, kita melaksanakannya itu. Saya katakan tadi Pak Ruli Hardi, ternyata kita belum melaksanakan amanah itu. Siapa yang belum melaksanakan? Mohon maaf dalam kesempatan ini, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, hampir semua pihak, dari mulai yang di atas sampai paling di bawah. Contoh misalnya, tadi saya katakan semua guru harus menjadi organisasi profesi guru. Nah, kalau nggak masuk kenapa gitu? Kalau namanya wajib kan, kalau ini setahu saya nih Kiai Muklis ini ya sebagai sahabat saya ini, namanya wajib kalau nggak laksanakan berdosa kan begitu itu. Ya. Nah, ini ternyata apa yang terjadi 20 sekian tahun kita ini ada guru yang tidak masuk organisasi profesi. Apa dampaknya, Pak Ruli Hardi? Nah, ini sudahlah, kita udah yang lalu biarlah berlalu, kita mulai yang baru. Jadi jawaban saya termasuk yang sangat hakul yakin, mari kita kembali ke jalan yang benar, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, kita laksanakan payung hukum undang-undang guru dosen itu, walaupun yang lain-lain mungkin banyak yang udah harus direvisi, tapi khusus untuk yang kita ini berkode etik, berorganisasi profesi, untuk melindungi guru ini, saya melihat payung hukumnya masih insya Allah masih pas, masih cukup Pak Ruli untuk melaksanakannya. Itu saya pikir yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, menyangkut tentang PGRI. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, dalam berbagai mana kita bertemu sejak kami diminta menjadi tim kerja, kita mengumpulkan semua pihak, termasuk saya sebut namanya Pak Pasli Jalal. Pak Pasli Jalal dulu mantan Dirjen, itu wakil-wakil menteri terakhir, adalah yang menggawangi undang-undang guru dan dosen ini. Kita juga mengundang Pak Baharul Hayat sebagai sekretaris Dirjen pada saat itu, yang di laptopnya adalah yang membuat undang-undang ini. Termasuk para profesional yang lain, beberapa kita undang dari guru-guru besar, baik dari UNY Yogyakarta, dari Bandung, dari Jakarta, dan seterusnya. Poinnya Pak Rusli adalah pertanyaan saya, apakah organisasi profesi guru itu tunggal atau lebih dari satu? Dalam kita berdiskusi, ternyata setelah ada itu, tidak lagi tunggal organisasi profesi guru itu. Nah, itu dia jawabannya. Jadi karena sudah tidak tunggal, maka boleh, makanya amanat Undang-Undang Guru Dosen itu, silahkan kamu wahai guru bentuklah organisasi profesinya. Gitu. Jadi kalimatnya sudah tidak tunggal lagi. Nah, oleh karena itu, jadi jawabannya, pertanyaannya kita nggak melaksanakannya Pak Rusli. Itu dia persoalannya, nggak kita laksanakan. Nah, apakah kita semua tadi yang pertanyaan kita tadi menjadi anggota organisasi tertentu? Jawaban saya sekali lagi, begitu banyak organisasi itu, berkali-kali ingin saya katakan kepada Bapak Ibu peserta webinar hebat ini, Prof. Cecep, saya mengutip pendapat Prof. Cecep, sama dari bagian hukum Kemenkumham, demikian juga dari Biro Hukumnya Kemendikbud, pertanyaannya adalah, yang manakah yang disebut organisasi profesi guru, yang mana? Jawabannya adalah yang sesuai dengan undang-undang guru dan dosen itu. Kalau belum sesuai, maka nanti harus disesuaikan. Kapan itu Bapak Ibu? Itu sedang dalam proses penyesuaian yang tadi saya katakan tadi. Sudah ada peraturannya yang sudah kita sampaikan, itu yang sudah kita bahas berkali-kali, sudah kita undang tim penelaah,
sudah kita sampaikan di publik, istilahnya uji publik, dan sekarang sedang di dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu Pak Rusli, saya pikir mudah-mudahan kalau kurang berkenan, saya mohon maaf, tapi itu sementara yang kami tahu. Begitu mungkin Pak Rusli, saya Pak kembalikan Ruli, kepada Ruli, Pak. Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Ruli ya Pak, Ya, bukan Pak. Rusli. Pak Ruli. Baik, Pak Ruli. Selanjutnya kita ke Pak Sukiman. Silakan Pak Sukiman. Pak Sukiman. Ini Pak Kisaur ada chat Ada jawab ke suaranya. saya. Oh, Kisaur. Silakan Pak Sukiman. Silakan. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Sukiman dari SMP Negeri 4 Satap Batauga, tepatnya di kota terpencil Puton Selatan, Sulawesi Tenggara. Adapun pertanyaan saya, ini kan tentang pentingnya kode etik profesi guru. Tadi saya sudah juga menyimak teman-teman peserta pelatihan, peserta kegiatan webinar ini mengenai IGI sama organisasi. Kita naungannya itu selama ini kan PGRI begitu. Jujur saja, saya itu masuk di di organisasi IGI ini udah 2015 ya, 2015-2016. Dulu itu melalui website gitu kan. Tapi selalu kemarin itu sampai kita juga di sekolah kita dipertanyakan juga masalah organisasi gini. Apakah ini gini saingan gitu dari organisasi PGRI gitu. Kayak karena teman-teman juga ada yang udah aktif juga di IGI. Ternyata yang guru-guru senior itu kayak kayak menganggap IGI itu kayak kita dianaktirikan begitu di sini. Maka kita mau bentuk juga itu organisasi IGI seperti di daerah-daerah lain itu agak setengah mati. Dukungan juga dari Pemda juga masih kurang kurang apresiasi begitu. Jadi saya mohon juga kepada pemerintah khususnya yang di Kementerian Pendidikan, maksudnya kita juga ini diberikan wadah begitu, diberikan kemudahan teman-teman di organisasi IGI. Kenapa? Karena jujur saja Pak, saya selama mengikuti kegiatan organisasi guru ini, baru yang saya dapatkan di IGI ini, kegiatan-kegiatan seperti webinar, kegiatan seperti pelatihan itu, saya dapatkan di IGI, dibanding dengan di PGRI. Dan bahkan di PGRI itu mungkin jarang dan mungkin hampir tidak pernah ada kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini. Itu saja mungkin Pak, yang keluhan-keluhan dari curhatan saya sebagai salah satu tenaga pendidik di sini. Terima kasih. Sensitif ini Kisaur. Saya langsung jawab Pak Mulis. Ya, silakan. Oke. Jawaban kita Pak Sukiman, sesama biskota dilarang saling mendahuluin. Nah, itu kita sudah sering dengar itu ya. Itu jawaban saya yang pertama. Nanti Pak Puspo mungkin bisa bantu saya itu kalimat artinya maksudnya itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ini bersatu kita teguh, berdua kita jangan berbeda, bertiga kita bahagia, berempat kita sahabat, berlima kita bersama dengan Pancasila. Nah, pikir ini dalam maknanya itu Pak Sukiman. Jadi kita tidak saling memukul, tetapi kita saling merangkul, Pak Sukiman. Kita tidak berhadap-hadapan, tapi kita bergandengan tangan. Jadi kita harus bisa berdiri sama tinggi, harusnya duduk sama rendah. Seiring sejalan, seia sekata. Jadi tidak ada kita tidak bersaing, tetapi kita bersanding, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu, saya harus katakan balik lagi, sama dengan tadi jawabannya Pak Rusli tadi, sesungguhnya persoalannya itu adalah kita belum bisa melaksanakan daripada amanat daripada undang-undang guru dan dosen ini. Ini izin ya saya share lagi kembali nih. Ini kan sangat jelas, silahkan dibuka di amanat Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 41.
Pak Sukiman yang baik hati, saya ulangin, kalimat pasal 41 ayat 1 ini, guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Ini diundangkan tahun 2005. Kalau begitu, maka benarlah yang dikatakan bahwasanya berarti organisasi profesi tidak lagi tunggal. Kan itu bunyinya. Kalau tunggal berarti ayat 1 ini untuk apa gunanya? Clear ya? Clear itu ya. Jadi Betul, sudah betul. tidak lagi tunggal. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, Iya, iya. terus tadi Pak Saur itu eh, itu saya kembali lagi yang ayat 4, pembentukan organisasi profesi itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang saya katakan tadi waktu saya menjawab Pak Rusli, beliau ya, yang saya juga tadi menjawab Bu Rosa, Pak Puspo tadi. Nah, jadi itu sedang dalam proses, yang sekarang sudah dalam proses harmoni, penjelasan ayat 4 ini. Jadi, ternyata bagaimana membentuk organisasi profesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu ternyata juga undang-undang yang mana gitu. Ini, saya ulangi ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Pembentukan, kita diminta membentuk organisasi profesi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah di ayat 4, membentuk organisasi profesi itu lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kira-kira begitu nih kalimatnya. Kita tanya, peraturan perundang-undangan yang mana? Gitu loh Bapak Ibu. Nah ternyata mungkin, saya ulangi, kita tidak saling menyalahkan. Sudahlah, sekarang sedang dibuat dalam proses juga Bapak Ibu perundang-undangannya. Oke. Nah, sekarang yang ayat 5 nih, sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Sukiman. Sukiman yang barusan, ya. Pertanyaan Pak Sukiman yang barusan. Jadi, di ayat 5 itu jelas bunyinya amanahnya memang pemerintah dan atau pemerintah daerah itu dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi. Jadi Pak Sukiman harusnya di daerah juga harusnya dia bisa, Bapak Ibu. Ya, harusnya bisa. Jadi harusnya bisa dilaksanakan dengan baik di daerah itu. Karena ada amanatnya. Nah, hanya saja memang agak sedikit kalimatnya ini kita bersayap Pak Sukiman ya. Kalau kalimatnya itu kan pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Nah, jawaban saya adalah bagaimana nih saya sendiri sebagai contoh ini Bapak Ibu, kita mewakili teman-teman semuanya, ini kita difasilitasi oleh GTK, Dirjen GTK. Berarti ini berlakulah pasal 41 yang ayat 5 tadi, pemerintah ini berarti. Artinya GTK. Jadi kita difasilitasi, kita berkali-kali diundang, itu ada 72 organisasi kita diundang. Kita diundang juga di Makassar, itu dulu ada Pak Muklis, kita juga ada diundang dan segala macamnya. Kita mengundang orang-orang daerah, sampai waktu kita pertemuan ada 200-an lebih, guru-guru kita kumpulkan, dan seterusnya. Nah, baru bawah sebelah kanannya itu bunyi pemerintah daerah juga. Jadi Pak Sukiman harusnya pemerintah daerah juga memfasilitasinya. Nah, disampaikan ini. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, sepanjang kita bisa melaksanakan ketentuan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen ini, seharusnya sudah tidak ada masalah. Karena sudah ada aturannya, sudah ada amanatnya. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau melaksanakannya Bapak Ibu? Saya pikir begitu Pak Sukiman. Jadi sekali Ya. lagi jawaban saya, kita tidak bersaing tetapi bersanding ya, dan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Nah, bersatu kita teguh, berdua kita jangan berbeda Pak Sukiman, bertiga kita bahagia, berempat kita bersahabat, berlima kita bersama, bersama kita bisa di negara Pancasila yang 5 itu. Baik. Begitu mungkin Pak Sukiman. Soalnya ini Ya. agak Siap, deg-degan juga siap. jawabannya Terima ini kasih ya. atas Begitu Pak. pencerahan. Saya kembalikan Ya. kepada sahabat saya, Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Jadi Gitu, Pak Muklis. poinnya mungkin sorry ya kalau saya garis bawahi bahwa image tentang organisasi profesi tunggal itu nggak ada ya di undang-undang, bahkan tidak ada amanat tentang, karena di beberapa memang terjadi Pak Sugiman ini ada istilah plat merah tapi itulah masa lalu, kita akan menata kembali ke masa depannya kisah. Baik, Ya. selanjutnya kita ke Pak Lutfi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar nggak suaranya ya? Ya, Bisa Pak, bisa. Oke. Ya. Terima kasih banyak
banyak ilmu yang kami dapatkan di webinar kali ini. Terima kasih Bu Umi yang sudah memberikan alamat dan registrasi untuk pendaftaran. Karena saya menganggap tema ini penting ya, karena mengambil tema besar pentingnya kode etik profesi guru dalam penilaian kinerja guru yang profesional. Saya kenalkan dulu Bapak, saya dari Mandua, Lamongan, Jawa Timur. Berarti instansi saya Kementerian Agama RI, mapel saya fikih dan usul fikih. Jadi saya itu memang senang mencari ilmu di mana saja yang penting positif itu ya, termasuk di kegiatan hari ini Bapak. Jadi tadi dijelaskan ada organisasi yang resmi ada sekitar 72. Dari 72 itu kebetulan kami termasuk aktif di PGRI sejak tahun 1996 sampai hari ini, berarti saya sudah 27 tahun di PGRI. Alhamdulillah tahun tahun ini saya masuk di kabupaten, jadi masuk di pengurus PGRI Kabupaten Lamongan. Dan yang jelas selama ini baru tahun ini dari Kementerian Agama ada wakilnya di PGRI Kabupaten. Biasanya umumnya PGRI itu dari guru SD, SMP, SMA, SMK umumnya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa mewarnai organisasi PGRI. Termasuk juga kebetulan kami di Lamongan juga 2 periode ini diberi amanah menjadi Ketua Komisi Nasional Pendidikan Kabupaten Lamongan juga. Dan saya banyak bersinergi dengan Pak Bupati, Wakil Bupati. Sehingga akhirnya saya dengan IGI juga baik karena salah satu Sekretaris IGI Pusat Bu Hibatin Wafiro juga sering diskusi dengan saya, sehingga saya setuju dengan narasumber tadi. Yang penting kita ambil sisi positif, dan kami berharap nanti Kemendikbud RI dengan Kemenak RI itu selalu bersinergi terus. Akhirnya pendidikan di Indonesia itu sama-sama maju bersama-sama. Pertanyaan hari ini untuk narasumber, fakta di lapangan, organisasi seperti PGRI yang lebih dulu berdiri, itu pun ketika menghadapi persoalan di ranah hukum itu juga perlindungan guru terhadap perlindungan terhadap guru juga sangat sangat tidak, artinya tidak ada pendampingan yang baik untuk guru, sehingga banyak ketika masuk ranah hukum nggak ada yang memberikan pembelaan secara langsung. Dan kami berharap melalui Bapak Kisaur Panjaitan nanti mohon disampaikan di Bapak Menteri Pendidikan, meskipun sebentar lagi ada Pilpres tidak jadi persoalan. Yang penting tetap regulasi-regulasi itu digodok oleh tim sehingga nanti menjadi investasi eh, jangka panjang untuk agar guru itu terjaga profesi menjadi guru profesional, dilindungi hak-haknya, dan paling tidak yang belum PNS itu paling enggak gajinya bisa setara dengan UMR gitu Pak Saur. Jadi jangan terlalu anu ya, artinya terjadi kesenjangan antara PNS yang sudah dapat sertifikasi, juga kalau di Kementerian Agama itu ada tunjangan kinerja, ada tukin dan lain sebagainya, maka GTT, PTT itu juga hak-haknya harus diperhatikan. Mohon disampaikan Pak Saur ketika ketemu teman-teman di Kemendikbud RI. Saya kira itu beberapa hal. Jadi sekali lagi kata kunci hari ini tetap organisasi profesi apa saja tetap berjalan seiring, dan saya banyak menimba ilmu dari IGI. Memang fakta di lapangan memang IGI itu luar biasa, diisi anak-anak muda yang progresnya cepat, terutama di bidang digitalisasi, dan saya banyak terbantu dengan adanya organisasi IGI. Cuma sampai hari ini saya masih belum masuk menjadi anggota IGI. Mudah-mudahan setelah ini saya tak masuk di IGI biar nanti kita bisa berperan, kita bisa memberikan sumbangsi lebih untuk pendidikan di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak. Silakan kita, luar biasa. Ya, saya senang ambil yang terakhir tadi nih Pak, karena Pak Lutfi ya, Pak Lutfi, ya Pak Lutfi. Jadi terbang burung merpati, terbangnya di kala senja. Saya senang pernyataan Pak Lutfi, IGI ini memang luar biasa. Ah, gitu ya. Pak Lutfi saya senang. Saya juga mungkin Pak Lutfi nggak tahu udah yang kesekian kali saya ini diundang, dan alhamdulillah
saya asal diundang itu pas waktunya Pak Lutfi. Saya tinggal di Jakarta dan Yogyakarta. Saya punya dua mukim karena juga orang taman siswa. Saya berkantor di Yogyakarta sebagai anggota BAN itu, dan saya juga tinggal di Jakarta. Dan ini webinarnya saya kebetulan lagi pulang kampung ke Medan, Pak. Nah, tetapi begitu Pak Muklis yang nelpon saya, karena dari bawanya dari nama Igi Pak Lutfi, saya tuh entah kenapa jatuh cintanya luar biasa Pak Lutfi. Walaupun saya bukan anggota Igi gitu loh. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan lah ya kepada Igi ini. Jadi sekali lagi eh, dapat madu di ujung tebat, anak lari dekat perigi. Saya setuju dengan Pak Lutfi. Igi ini begitu hebat, kita harusnya memberikan tepuk tangan sampai pagi, ya. Oke. Nah, jadi begitu Pak Lutfi. Jadi kalau perjalanan dengan Igi saya senang ya. Nah, Pak Lutfi saya setuju tadi dikaitkan dengan Pilpres ya Pak ya. Sakit Karena tangan Pak, tepuk tangan sampai pagi. Pak Lutfi karena jenengan itu dari ilmunya agama, saya kembalikan Pak Muklis. Bukankah ada hadisnya Pak Muklis? Andai kata besok kita tahu hari kiamat, di depan tangan kita ada sebiji kurma, tetap kita tanam, Pak Lutfi. Setuju nggak itu? Nah, oleh karena itu, masih lama, belum ganti. Jadi, sedangkan tahu kita besok pagi, itu kiamat, ada sebiji kurma tetap kita tanam, apalagi yang ini, jadi masih lama. Jadi, oleh karena itu, hari ini, hasil webinar ini, Pak Lutfi termasuk usulan yang jenengan tadi, usulan Bapak, termasuk yang lain-lain tadi itu saya sangat mengapresiasinya, dan saya sangat menangkapnya dengan baik, dan tadi itu sangat jelas, Pak, kita akan melaksanakannya. Tadi ada gaji PNS itu sesuai dengan UMR ya. Benar. Karena tadi saya harus katakan, yang 9 guru profesional itu salah satunya adalah mendapatkan penghasilan yang layak itu Bapak itu. Nah, itu di Undang-Undang Guru dan Dosen. Demikian juga di Undang-Undang Sidiknas itu Pak Lutfi, kita buka lagi. Jadi ini kalau kita ngajinya Pak Lutfi ya, kita ngajinya kita buka kitab kita, kan kita harus buka kitab nih. Kalau jenengan buka kitab kuning, nah ini kita bukanya kitab putih yang ada di Undang-Undang Guru dan Undang-Undang Sidiknas. Mari kita kalau kita ngaji lebih dalam, Bismillah Pak Lutfi, di undang-undangnya sangat amat jelas, nggak pakai kacamata pun kita ngelihatnya itu kelihatan semua bahwasanya diamanatkan kepada pemerintah ini, wahai pemerintah, undang-undangnya bunyi agar penghasilan guru itu adalah diatur dengan baik, baik di Undang-Undang Sidiknas maupun di Undang-Undang Guru dan Dosen. Sayang waktu kita nggak terlalu banyak, ini kalau banyak bisa kita kupas pasal-pasal mana semuanya nih. Karena Pak Munglis kalau kita dengan Kiai harus jelas, hadisnya yang mana ini? Doib atau soheh, kan gitu ya. Nah yang saya sampaikan Pak Mulfi, insya Allah hadisnya sangat soheh. Karena ada di Undang-Undang Sidiknas maupun di Undang-Undang Guru dan Dosen. Clear ya Pak Mulis ya. Terima kasih, saya diingatkan. Nah, selagi-lagi tadi menyebut organisasi, saya ulangin, kita tidak organisasi tunggal, Pak Lutfi. Organisasi tunggal, kita tidak seperti sekarang kampanye gitu diarahkan memilih A, B, C, D, enggak. Organisasi profesi itu dibebaskan, bunyinya adalah, wahai guru-guru, silakan bentuk organisasi profesi guru. Wahai guru-guru, organisasi profesi guru dibentuk dan diurus oleh guru. Wahai guru-guru, kamu harus jadi organisasi profesi guru itu harus dibuatnya kode etik. Wahai guru-guru, kalau kamu melaksanakan kode etik itu, maka kamu akan kinerja profesionalmu akan baik. Kira-kira begitu, Pak Muklis, Pak Lutfi ya. Demikian mungkin Pak Muklis, saya kembalikan kepada moderator hebat kita, Pak Muklis di Takalar jauh, 2000 km jarak saya dari Medan. Lihat, Pak. Ya, luar biasa. Sangat luar biasa, Kisor. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah 2 jam tidak. Kita sudah mendekati pukul 21 sesuai dengan jadwal kita 2 jam Bapak Ibu. Jadi sebelum kita tutup, kita closing statement dulu dari Kisaur. Silakan Kisaur. Sebelum saya mungkin atau Bu Umi dulu atau Pak Mulis dulu? Enggak, atau saya belakang? Saya duluan ya? Kisaur aja. Iya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya senang sekali, khususnya saya sekali lagi dapat madu di ujung tebat, anak lari dekat perigi. Tadi saya katakan bahwasannya Igi ini begitu hebat, kita harus tepuk tangan sampai pagi ya. Tadi ada yang menjawab itu ya. Saya pikir saya senang sekali. Pertama, Pak Muklis, saya ingin katakan berkejar-kejaran ombak di laut menuju pantai air bersih. Webinar ini harusnya perlu tindak lanjut atas webinar yang baik dari Igi. Saya ucapkan terima kasih. Saya terima kasih. Nanti dotulennya bisa disampaikan ya Pak Mulis supaya bisa kita tampilkan. Nah, khusus untuk kode etik, saya harus katakan waktu kita menyusun kode etik yang tadi itu Bapak Ibu, itu disusun kode etik itu dimulai dengan membuat sebuah naskah akademik, disusun itu secara terbuka dan tidak bisik-bisik. Itu melibatkan publik, dilakukan melalui uji publik. Tapi tenang dan tanpa berisik. Tidak ada gimmick, tidak ada intrik, dan tidak ada konflik. Karena kita menyusunnya jangan sampai ada polemik. Kita berusaha menyusunnya secara apik, berusaha agar tidak terjadi tarik-menarik, berusaha futuristik dan tidak klasik, dibuat itu lebih spesifik. Kode etik tidak hanya sekedar lipstik, tidak sebagai antibiotik, tidak hanya sekedar otak-atik, dan tidak kita bawa ke ranah politik. Dan kita tidak anti kritik, tidak materialistik, dan tidak militeristik. Karena itulah diharapkan guru akan terhindar dari malpraktik. Berharap guru bisa lebih energik. Insya Allah kinerjanya menjadi lebih baik dan menghasilkan guru-guru yang lebih simpatik. Begitulah niatnya menyusun sebuah kode etik. Bapak Izin Ibu, Pak, boleh ya saya harus katakan, izin saya harus katakan begitu kita menyadari pentingnya kata-kata sebuah itu. kode etik, insya Allah kita ke depan menjadi lebih baik Bapak Ibu. Pak Muklis, saya pikir itu kalimat saya tentang kode etik harus saya katakan mudah-mudahan itu kita yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan harus saya katakan tentulah dalam pelaksanaan ini webinar tadi saya banyak menyampaikan kalimat-kalimat mungkin yang kurang pas di hati Bapak Ibu. Kami harus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tentulah mungkin kami ada kalimat kami yang kurang tepat. Mungkin ada sapa kami tadi yang kurang ramah, mungkin tutur kata kami yang kurang terarah atau bahasa kami yang kurang sopan, yang patut tak kami patutkan Bapak Ibu. Ibarat kata pepatah, tidak ada tebu yang tak beruas. Tidak ada pohon yang tak berpongkol, tidak ada sungai yang tak bersampah, tidak ada laut yang tak bergelombang. Demikian juga saya Pak Mulis, Bapak Ibu peserta webinar, sebagai manusia biasa, Saur Panjaitan, tentu banyak kekurangan. Saya mohon, karena di Takalar banyak laut Pak ya, saya mohon yang titik tolong dilautkan, yang segumpal tolong digunungkan, yang bengkok tolong diluruskan, yang membujur, yang melintang tolong dilintangkan, yang salah kami tolong dimaafkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu di lain kesempatan. Kalau Tuhan menangkap ikan pancing jangan Tuhan langkahi. Webinar sudah kita laksanakan. Semoga hasilnya mendapat restu ilahi Robbi. Bapak Ibu, kalau Tuhan membeli pepaya, tolong ambilkan saya satu. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kisah. Saya kan bisa kata-kata. Saya langsung ke Umi. Baik, terima kasih. Kalimat yang terakhir boleh di-share ya. Mau. Materinya, oke nanti dimintakan ke Kisaur ya Pak ya. Sharing pantunnya. Iya. Pantunnya Kisaur. Pantunnya, ya Allah. Siap. Dibikin buku kayaknya laku Ki. Ya. Luar biasa. Oke, sebentar ya. Kita tutup dulu ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan kita dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Takalar ke-64 dengan tema webinar nasional pentingnya kode etik profesi guru dalam penilaian kinerja guru yang profesional yang dibahas oleh pemateri hebat kita Ki Dr. Saur Panjaitan ke-13. Terima kasih Ki Saur, terima kasih Pak Idris, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bapak Ibu semua.
kita undur pamit. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Teh Umi, selamat malam. Terima kasih ilmunya semua. Cukup Jumpa kali. lagi. Kalau ke Lamongan mampir ya, kalau ke Lamongan. Ilmunya, Pak.